Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang, kembali lagi di channel YouTube-nya Indra Yuliana Irhas. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal, salam kenal, nama saya Indra Yuliana, pejuang CPNS pada tahun 2019 dan berhasil mendapatkan NIP pada tahun 2020. Nah, di channel ini saya akan berbagi pengalaman perjuangan mendapatkan NIP. Jadi, bagi teman-teman yang berminat, jangan lupa subscribe ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara belajar materi SKB menggunakan materi undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Kan materi-materi SKB itu berdasarkan dari peraturan-peraturan dan undang-undang ini teman-teman. Dan itu pun banyak sekali teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih cara belajar ala Indra Yuliana. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah yang pertama teman-teman itu kelompokkan materi teman-teman, materi yang teman-teman dapat, materi yang teman-teman kumpulkan ke dalam 3 kelompok teman-teman. Maksudnya di sini kan kalau di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada beberapa materi yang perlu dipahami dan perlu dipelajari. Nah, kelompokkan materi tersebut teman-teman seperti materi ASN, materi lingkungan hidup, dan materi keahlian teman-teman. Jadi kalau umpamanya teman-teman nih teman-teman pengendali ekosistem hutan. Jadi teman-teman kelompokkan, ini adalah materi ASN, ini peraturan-peraturannya, ini adalah materi lingkungan hidup, ini adalah peraturan-peraturannya, ini adalah materi kehutanan atau keahlian teman-teman, yaitu pengendali ekosistem hutan, dan ini adalah peraturan-peraturannya. Jadi teman-teman list, teman-teman kumpulkan ke dalam 3 kelompok tersebut. Yang kedua nih teman-teman, setelah teman-teman list materi yang ingin dipelajari, teman-teman beli buku catatan. Nah, jadi teman-teman bisa beli 3 buku catatan untuk 3 kelompok ini. Jadi setiap teman-teman membaca atau belajar tentang satu peraturan, teman-teman perlu untuk mencatat atau menulis hal-hal yang penting dalam peraturan tersebut. Jadi jika teman-teman lupa atau jika teman-teman ingin pelajari lagi, teman-teman tinggal buka catatan teman-teman saja. Tidak perlu untuk melihat peraturan-peraturan yang terlalu banyak yang bisa menyita waktu teman-teman. Yang ketiga nih teman-teman baca peraturannya satu persatu. Nah, peraturan yang dibaca ini harus sampai habis ya teman-teman. Jadi teman-teman pahami, teman-teman baca. Nah, sambil membaca teman-teman harus memahami maksud dari materi tersebut, maksud dari peraturan tersebut apa sih sebenarnya. Nah, daging atau inti dari peraturan tersebut, inti dari materi tersebut itu adalah yang perlu teman-teman catat, yang perlu teman-teman tulis, sehingga teman-teman bisa memahami dan bisa mengingat apa yang teman-teman tulis. Yang keempat nih teman-teman harus asah kemampuan teman-teman, asah pemahaman teman-teman. Jadi apabila teman-teman sudah mempelajari satu materi atau satu peraturan, teman-teman harus mengasah kemampuan itu. Jadi teman-teman menjawab soal-soal yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah, untuk mengasah materi teman-teman, saya sudah membuat video mengenai soal-soal SKB nih teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya di situ sama teman-teman sudah mempelajari dan memahami materi tersebut. Silahkan dicoba ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah memahami dan mempelajari materi atau peraturan, satu peraturan, teman-teman bisa checklist nih teman-teman, checklist di list teman-teman tadi materi itu. Jadi teman-teman kan sudah mempelajarinya, jadi teman-teman checklist deh. Nah, setelah selesai satu materi, pindah lagi dong teman-teman ke peraturan yang lainnya. Nah, saran saya nih teman-teman, sebaiknya teman-teman pelajari dulu tentang ASN, kemudian pelajari tentang jabatan teman-teman, yaitu tentang pengendali ekosistem hutan atau tentang
apapun itu yang sesuai dengan jabatan teman-teman. Teman-teman pelajari yang ASN dulu ya teman-teman. Jadi supaya paham strukturnya seperti apa sih di ASN ini, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman perlu untuk mengatur waktu teman-teman. Jadi teman-teman atur waktunya sehari harus belajar satu materi atau seperempat materi. Yang jelasnya teman-teman dalam sehari itu harus belajar. Teman-teman harus berjuang di sini karena teman-teman sudah bersusah payah lolos ke SKB untuk tes SKB. Tapi pada saat sekarang kenapa teman-teman malah membuang-buang waktu, tidak belajar? Jadi teman-teman di sini harus benar-benar belajar, benar-benar memahami dan benar-benar berjuang untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman ingin capai. Nah, bagi teman-teman yang sedang bekerja atau teman-teman yang banyak kerjaan, teman-teman jangan jadikan alasan saya tidak punya waktu untuk belajar SKB, untuk belajar ini, untuk belajar itu, soalnya saya lagi kerja dan lain sebagainya. Jangan seperti itu teman-teman. Teman-teman harus memprioritaskan belajar ini supaya teman-teman bisa mencapai sesuatu hal yang ingin teman-teman capai, seperti itu. Jadi teman-teman kalau umpamanya teman-teman sedang bekerja atau bekerja kantoran atau seperti apa, bekerja di lapangan, teman-teman kalau pulang ke rumah, teman-teman kan capek nih, tapi teman-teman di sini bisa meluangkan waktu, jangan meluangkan ya, memprioritaskan waktu teman-teman untuk belajar. Nah, teman-teman bisa belajar di malam hari kan, teman-teman sebelum tidur itu wajibkan diri teman-teman untuk belajar. Jangan malas teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan teman-teman yang telah lulus di SKB. Jangan sia-siakan kesempatan itu teman-teman, jangan sia-siakan. Jadi tetap semangat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa lulus tes CPNS 2021 ini. Semangat terus teman-teman. Cara belajar yang lain nih teman-teman, terkadang kan kita capek nih, capek untuk belajar atau membaca. Nah biasanya kita dengarkan podcast teman-teman. Jadi kita belajar, kalau saya sih dulu belajar di YouTube ya teman-teman. Jadi kayak ada materi-materi tentang ini, ada satu akun, beberapa akun yang membahas tentang materi ini. Nah saya belajar di situ teman-teman. Saya mendengarkan dan sambil tertidur. Jadi mungkin itu bisa juga sebagai cara untuk belajar. Tergantung dari teman-teman sih cara belajarnya seperti apa. Yang jelasnya belajar teman-teman. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi tetap semangat, tetap berjuang untuk mendapatkan NIP pada tahun ini. Semangat teman-teman, semangat. Dadah.